Shalom, damai di hati, puji Tuhan atas berkat Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, saya yakin dan percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baiklah, ibadah kita pada saat ini akan kita mulaikan, dan yang akan menjadi kadim kita pada saat ini yaitu Bendahara Pemuda Saudari Koniwa Lukau SST. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Allah hadir bagi kita. Shalom, kita mulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa di surga. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi jemaat Kemim Ebenezer serta Telu, pada saat ini Engkau memberikan kesempatan Bapa untuk beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Bapa, ibadah yang kami laksanakan ini dapat terlaksana dengan segala baik. Bapa dalam sorga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Dan sementara kita mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Bapa. Bapa di surga, biar kiranya Tuhan
hamba-Mu yang Kau utus ini Bapa, dapat berkata-kata bukan karena kuat dan hebatnya beliau Tuhan, melainkan karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa dalam sorga, tuntunlah kami ya Tuhan, biar kiranya apa yang kami baca dan renungkan sebentar Bapa, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, haleluya, amin. Baiklah, yang akan menjadi perenungan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-40. Dengan lembaga Alkitab memberi perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kau sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan meneduhkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakannya bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekian jawab pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah lahir dan berkembangnya gereja di dunia ini, Petrus adalah tokoh yang penting di antara para rasul dan gereja mula-mula. Selain dari perannya dalam sejarah gereja, Petrus adalah salah satu tokoh yang adalah tokoh iman dalam Alkitab yang paling memikat. Karena selain namanya sangat sering disinggung di dalam Injil dan kisah para rasul, kisah hidupnya juga sangat mudah kita identifikasi. Sebelum mengikut Kristus, ia adalah seorang nelayan yang memiliki kepribadian yang meledak-ledak. Tentu siapa yang tidak kenal dengan Petrus. Berkali-kali ia berkata-kata tanpa berpikir panjang. Tapi Kristus mengasihi dan memilihnya sebagai salah satu sahabat terdekatnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, beberapa kali pula ia melakukan kesalahan, tetapi Yesus mengampuninya. Bahkan memberinya kepercayaan untuk mengembalakan umatnya. Dan setelah Yesus terangkat ke sorga, Petrus pula yang kemudian mula-mula berperan penting dalam mewartakan Injil dan mengembalakan gereja mula-mula. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menyimak dengan sungguh-sungguh nas kita pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40, maka di dalamnya terdapat sebuah khotbah Petrus yang sangat luar biasa dan sangatlah sistematis, yang mana khotbah Petrus itu paling tidak berisi beberapa penjelasan, yaitu ia mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat itu, di mana orang banyak menganggap bahwa murid-murid yang ada dalam keadaan mabuk. Petrus menjelaskan bahwa mereka itu bukan sedang mabuk anggur manis, sebab waktu itu masih jam 9 pagi. Petrus menjelaskan demikian sebab sebelum jam 9 pagi pada hari Sabat atau hari raya lainnya, orang-orang Yahudi Ortodoks tidak akan makan atau minum, dan biasanya mereka tidak akan minum anggur kecuali kalau sedang makan. Makanya dengan tegas dan berani ia mendobrak pemahaman atau stigma yang ingin menjatuhkan orang-orang tersebut. Seperti yang tercatat pula dalam khotbahnya ini, Petrus pun mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan mereka harus menghormatinya. Dan hal yang sangat penting ialah ia memberitakan tentang akhir zaman yang penuh dengan kengerian dan berita tentang Israel yang telah membunuh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bertanya, mengapa Petrus mengungkapkan hal-hal tersebut
kepada orang banyak yang berkumpul saat itu. Apa sih alasannya? Alasannya adalah supaya pendengarnya ketakutan dan menyadari bahwa mereka butuh pertolongan dan mengingatkan mereka untuk bertobat. Sebab tanda-tanda ini adalah merupakan ancaman kebinasaan yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Seperti yang kita sudah tahu bersama, upah dosa adalah maut. Maut yang menanti mereka pada saat itu. Tetapi barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Secara kejiwaan, khotbah Petrus ini memang membuat para pendengarnya sangat ketakutan dan seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk diselamatkan. Makanya karena para pendengarnya telah merasa ketakutan, akhirnya mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kemudian Petrus memberitahukan kepada mereka bagaimana agar diselamatkan. Mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian mereka juga dihimbau untuk membuktikan ketulusan pertobatan mereka dan juga iman mereka dengan cara dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam tugas dan panggilan pemberitaan firman, memang tidak dapat disangkal. Kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesulitan, dan juga pergumulan-pergumulan. Sebagai contohnya, pada saat ini, daerah kita, negara kita, sedang diserang oleh pandemik. Tentu itu merupakan suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita membuktikan iman kita kepada Tuhan. Walaupun tentunya kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan. Dan kita tidak melupakan untuk beribadah. Kesulitan dan pergumulan itulah yang kerap kali membuat kita mundur dari panggilannya sebagai pemberita firman. Namun, sebagai orang percaya, kita harus terus dan tetap memenuhi panggilan kita untuk memberitakan Injil. Sebab Allah tidak membiarkan kita sendirian. Dia menjamin bahwa sampai pada akhir zaman, kita disertai dan dilindungi. Tidak akan dibiarkannya kita sendirian, meski memang sulit dan bahkan penuh tantangan. Namun, kita harus percaya bahwa Yesus selalu memberi kekuatan bagi kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dari kematian hingga kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa kekuasaan maut telah dikalahkan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, Yesus yang telah ditinggikan, mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang dikenal sebagai Hari Pentakosta. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Hari Pentakosta yang kita rayakan pada minggu berjalan ini, kiranya hati kita pun diliputi oleh keharuan, suatu keharuan yang mendorong pada keselamatan, keharuan yang mendorong pada pertobatan, keharuan yang mendorong kita meninggalkan dosa-dosa kita, keharuan yang mendorong pada perubahan pikiran dan perilaku kita, keharuan yang mendorong kita bersikap menghargai karya penyelamatan yang telah dilakukan Bapa melalui Yesus Sang Mesias. Dan dalam keharuan tersebut, seperti pertanyaan orang-orang saat itu, kita juga diajak untuk bertanya dalam hati kita masing-masing. Apa yang harus saya perbuat sekarang? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang beriman yang telah mengalami karya penebusan Mesias?
Apakah saya hanya akan berpuas diri menjadi seorang beriman yang cukup rajin datang beribadah atau cukup rajin beribadah di rumah masing-masing? Atau menjadi orang yang memberikan persembahan keuangan saja? Atau apakah saya hanya akan berpuas diri ketika mengetahui sedikit firman Tuhan? Saudara-saudara, biarlah hari raya Pentakosta ini menjadi momentum bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi bagi Tuhan dengan peduli dan membantu pekerjaan Tuhan melalui keterlibatan dan melibatkan diri dalam melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Atau dengan memiliki kerinduan untuk selalu terlibat dalam pemberitakan Injil. Amin. Pada saat ini, untuk merespon pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada. Di dalamku ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami banyak berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa. Bapa dalam sorga, pada saat ini juga kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Biar kiranya kami pemuda-pemudi dapat menjadi terang, dapat menjadi panutan Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Kau perintahkan dalam firman-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, pada kesempatan yang ini Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, yang pada saat ini sedang terbaring sakit Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau mau menjamah mereka, Engkau mau memberikan ke mereka kesempatan untuk sembuh Bapa. Bapa dalam surga, berkatilah obat-obat yang sedang mereka konsumsi Bapa. Begitu juga para dokter, biar kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan selalu. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah dari pusat, daerah sampai ke pelosok desa. Biar kiranya Bapa di surga Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara daerah kami tercinta ini Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga tidak lupa kami berdoa Tuhan. Pada saat ini negara daerah kami tercinta ini Tuhan sedang dalam pergumulan Bapa, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 Bapa. Begitu banyak saudara-saudara dan teman-teman kami yang terserang sakit penyakit ini Tuhan. Bapa dalam surga, biar yang Engkau mau lindungi mereka Bapa. Engkau mau menjamah mereka, sehingga mereka dapat beroleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Dan biar kiranya Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami ini Tuhan, dapat segera berlalu Bapa, sehingga kami dapat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pemuda Jemaat Kemim Ebenezer Tatelu Tuhan,
mulai dari penatua sampai kepada kami komisi, dan tentunya kepada pemuda-pemudi Bapa. Biar kiranya kami dapat selalu memperoleh berkat dan kesehatan hanya daripada-Mu Bapa, dan biar kiranya apa yang menjadi visi misi program dari pemuda jemaat Gemim Ebenezer Tatelu itu dapat terlaksana dengan segala baik. Tuhan Yesus, tadi juga kami telah memberikan persembahan Tuhan, besar kecilnya persembahan yang telah kami berikan, kiranya itu dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi ataupun belum sempat memberi Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami dapat memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan itu sampai pada saat ini Tuhan. Bapa dalam surga, begitu banyak yang kami inginkan, begitu banyak permohonan kami. Tapi kami yakin dan percaya, sebelum kami dapat mengatakannya satu persatu, Engkau sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, dan ampunilah akan segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan menutup ibadah kami dan kami akan berdoa dengan doa Bapa kami dengan yang telah Engkau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pada sini kita akan menutup ibadah pemuda kita, dan sebelum kita tutup, kita angkat satu pujian, obor pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja beresan menjadi saksi Tuhan, ketiga yang esa. Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya. Katakan sungguh-sungguh, Kristus Panglima-Mu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang besar. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Pada saat ini kami akan menutup ibadah kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, biar kiranya kami selalu beroleh kesehatan daripada-Mu saja. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita pada malam hari ini yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudari Koni Waluko dalam setiap pekerjaan, tugas, dan aktivitasnya.
Bagi teman-teman pemuda, tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, dan salam sehat. Shalom.